pandang bentuk dan rupaku. Udah ya? Udah. Hidup kita adalah salib. Sama seperti Tuhan Yesus yang memikul salibnya ke Bukit Kalvari. Oleh karena itu, melalui pergumulan, melalui salib yang ada, kita diajak untuk mau membawa salib itu sampai ke Kalvari. Salib itu kan kayak Tuhan Yesus saja jatuh 3 kali. Apalagi kita yang manusia nih ya. Kita pasti sering jatuh. Kita jatuh, bangkit. Jadi ya dengan adanya kita merasa kayak iman kita tuh lagi surut-surutnya, lagi down banget gitu. Itu adalah suatu bagian dari hidup. Kayaknya nih kalau masih ada buka lowongan seminari mau masuk ya? Ya habis ini ya. Frater boleh? Berdile bareng Mas Bagus. Siapa Sobat Magnus? Satu, si Magnus bertumbuh, berkembang, bersaksi. Kita tuh ngapain sih kita hari ini? Kok banyak banget lampu, kamera, ada TV. Ini apa sih? Baru syuting film apa pasar malam ini? Waduh, film kayaknya ya. Wah, kita jadi bikin film ini. Iya, keren gak sih kita sekarang? Nah, apa sih kita? Kita nih sedang ada di sebuah proyek baru dari UKMK. Wih, keren banget tuh KMK. Podcast. Wih, podcast ya? Yes, kita jadi Kobuser dan Sumargo. Semoga aja. Podcast ini itu membawakan obrolan-obrolan untuk self improvement nih, di mana teman-teman itu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas diri. Namun obrolan-obrolan ini nanti akan ada bumbu-bumbu rohani dan juga komedi-komedi yang renyah. Karena UKMK Tanya? komedi. Betul banget. Nah, tapi untuk podcast hari ini tuh kita tuh temanya apa sih, Kak? Temanya adalah sebuah anomali atau sebuah yang sering dirasakan oleh anak muda. Waduh, fenomena ya berarti ya ini ya. Sebuah fenomena. Apalagi kan kita di sebuah instansi negeri ya. Oh yang iya. kita sebuah minoritas. Waduh. Nah itu apa sih satu hal yang anak muda sering alami gitu? Bukan lain tidak bukan adalah keimanan. Keimanannya mereka, benar. Apalagi ada banyak kasus nih teman-teman saya yang misalnya pacaran beda agama. Waduh. Dia, Berat tuh. ya itu kan karena ada gejolak dalam hatinya. Gitu. Ada sebuah apa ya kayak kelemahan yang bisa ditembus. Waduh. Kayaknya kita bahas di sini. Nah iya, jadi kita akan membahas di mana orang itu di depannya itu kelihatan ceria-ceria aja, padahal di belakangnya itu imannya lagi goyah nih. Nah, karena bahas yang tentang iman-iman nih, berarti tamu kita hari ini siapa sih? Ya jelas lah, divisi Kerohanian. Hai Sobat Magnus. Kenalin, aku Mario Pravianus Tuben. Kalian bisa memanggil aku Okta. Dan aku Skolastika Patricia Citra, kalian bisa panggil aku Citra. Nah, kita mau Nah, nih, jadi aku lagi mak nih. ternyata ya, plot twist-nya. plot twist-nya tuh Kita kita belum belum kenalan. kenalan. Kan lucu ya kan? Masa mereka dulu yang kenalan, kita belum kan? UKMK kayaknya komedi. Iya, jadi kita kebalik ya. Nah. Oke, kenalan dulu deh, Kak. Dari siapa dulu? Ikut. Oke. Nah, aku dulu ya. Jadi, kenalin aku Elin Sekar dan partner aku. Antonius Bagus. Oke, sekarang kita ada sebelum kita masuk ke inti nih. Aku ada pertanyaan yang apa ya? Pertanyaannya tuh buat membakar dulu deh. Kayak awal aja. Kayak abangmu. Iya, buat nyala aja gitu. Jadi pertanyaannya tuh adalah seberapa berimannya sih narasumber kita hari ini sampai berani-beraninya Duduk di di sini gitu. Coba dijawab dong teman-teman. Mungkin ini akan saya lempar duluan ke partner saya, Citra. Silakan. Oke. Itu ya ternyata rencana, jadi ngelempar ke saya. Oke, jadi untuk seberapa berimannya aku ya, dari 1 sampai 10, mungkin aku bisa nilai 8. Kenapa? Keren. Karena meskipun aku sebagai anak rantau nih, untuk gereja sendiri, terus juga dari jalan ke gerejanya, semuanya pokoknya sendiri deh ya. Tetap antara Sabtu maupun Minggu tuh ya udah gereja gitu ya. Apalagi kalau hari raya besar tuh ngelihat ada yang sama keluarga, sama pacar, terus kita kayak cuman diem gitu sendiri. Tetap lah ya. Terus untuk apa ya, kegiatan kerohanian gitu ya, mungkin tetap bisa diikutin,
sedikit demi sedikit. Contohnya nih gabung ke UKMK di divisi kerohanian. Nah, tangan dulu lah. Mungkin ini kan Citra udah kasih tahu nih ya seberapa rate-nya dia gitu. Nah, terus kalau aku sendiri aku kasih nilai dari 1 sampai 10 tuh mungkin 7,5 nih ya. Karena nih Kak, walaupun aku mungkin kayak orang yang lihat kan kayak iya anak kerohanian ya pasti sering doa. Enggak, ternyata. Oh, Cuma doa makan gitu udah makan nyuap gitu baru inget doa. Jadi kayak tapi kalau untuk misa itu kan suatu kewajiban gitu ya, dan dengan sadar gitu ya tetap ikut misa hari raya. Bahkan ya kalau gabut fun fact aja ya agak ya gitulah. Aku tuh sering gereja misarian gitu. Wes. Keren banget. Itu biasanya lebih karena habis sedih gitu kan ditolak keras gitu, jadi kayak mendekatkan diri pada sedih. Tuhan. Gitu sih Kak kalau dari aku. Tapi Coba kalau nih. meragukan skor 7,5 ya, kamu sedang merendah atau Iya, jangan-jangan dia merendah meroket sebenarnya teman-teman. Kok jadi dibully ya? Iya, memang. Enggak. Itu benar 7,5. Oke. rendah hati banget? Iya, rendah hati banget. Kan kita udah berdua nih. Iya. Coba dong kakaknya. Aduh. Aduh. Mungkin gak afdol ya kalau cuma mereka doang. Iya sih, tapi Mungkin, kayak bisa dimulai dari Eileen saja. Oke, kalau menurut aku nih, aku sendiri berapa ya kira-kira ya? Aku 7/10 deh kayaknya. Karena aku juga rajin kok ke gereja, tapi emang kadang-kadang bolong-bolong aja. Terus aku juga kalau misalnya mau tidur tetap berdoa, makan juga berdoa juga dong. Tapi memang agak jarang ya baca Alkitab nih. Kalau Kak Bagus? Aku 11 dari 100. Oh, maaf Ya ampun, kok kayak pernah denger ya? Gak asing ya? Oh iya dah, kenapa? Karena ya aku gereja sih bolong-bolong. Oh, aduh. Sebenarnya 11/100 tuh bukan yang bagus banget, tapi sebenarnya aku sedang merendahkan diriku sendiri. Oh, jadi sebenarnya bagus ya? Atau enggak? Enggak. Oh, emang enggak bagus ya? Aku ke gereja kalau diajak. Oh, kalau nggak diajak enggak? Nah, diajak pun harusnya diajak cewek, karena cowok nggak mau. milih-milih juga ya. Takut banget. Terus Rosario, pas rumahnya kedapatan Rosario baru ikut. Bener sih kalau itu. Terus gereja tuh paling 6 bulan sekali. Agaknya lama. Kalau temanku namanya Mangara tuh katanya Iya. kalau yang 6 bulan sekali itu adalah Katolik batalion. Kenapa itu? Batalion itu apa tuh? Karena dia cuma laporan tuh 6 bulan sekali. Oh, enggak Jadi ke setiap gereja tuh minggu. cuma laporan Oh. 6 bulan sekali. Absen muka ya? Absen doang. Iya ampun, jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya Tapi nih- jangan ditiru ya. Yang itu terus. Sebenarnya ini sebuah yang jadi narasumber sebenarnya aku aja. Iya, karena sebenarnya yang kurang Ya, beriman yang kurang sebenarnya beriman. ini sih teman-teman. Bukan Agak style. mereka, tapi ini sebenarnya. Nah, karena kita udah ada pemanasannya nih, udah nyerempet-nyerempet dikit nih. Mungkin mau aku ajuin pertanyaan dulu nih. Tadi Mulai pertanyaannya. buka chat GPT atau Iya. Oh iya, oke. Udah siap nih, udah siap nih ChatGPT. chat Oh, enggak GPT-nya. dong. Tapi ini pertanyaannya simpel-simpel dulu kok, nggak berat-berat. Nanti yang berat-berat belakangan. Iya, nanti berapa tok, Pak? Nah, temen-temen, soal. Soal Oke, pilihan soal ganda ya. pertama. Oh iya, soal pilihan ganda ya ini ya. Oke, pilihan ganda ya. A apa B? 2A. Pakai kancing. Bapak kami, salam Maria nanti. Iya. Aduh. Nah, pertanyaannya tuh adalah pernah nggak sih denger-denger nih tentang seseorang yang di depan kelihatan ramah baik, tapi ternyata di baliknya itu tuh banyak banget pergumulan tentang kehidupannya lah dan tentang keimanannya gitu. Pernah nggak sih denger teman-teman nih? Oke, aku boleh ya? Iya, Nah, coba oke. dulu. Kalau untuk hal seperti itu ya, terutama kalau misalnya kita di lingkup keluarga, terus juga teman-teman, kayak kita tuh pasti pernah lah ya dengar gitu. Apalagi untuk aku sendiri sering jadi tempat curhat tuh. Nah, pasti ada yang ngebahas tentang keimanan. Oh my god. Oh my god. Nah, kalau untuk aku sendiri sih kayak ada lah, udah pasti ada. Dan karena memang teman-temanku tuh mengenal diriku yang cukup tahu tentang hal-hal seperti itu, jadi kayak mereka Sering sering cerita sih. sering curhat juga Begitu sih Kak. Berarti banyak ya yang merasa kayak imannya tuh masih kurang gitu ya, pergumulan sama iman gitu Pasti masih ada, banyak iya. ya. Pasti ada. Dan kalian berdua dianggap sebagai orang yang cukup beriman. Iya. Jadikan tempat cerita. Bener. Waduh, mau Apresiasi bilang dong. iya tapi rada ragu ya. Mereka beriman ternyata. Dipandang teman-teman mereka Keren. sebagai orang yang beriman. Berarti nggak salah ya mereka masuk kerohanian gitu Nggak loh. salah. Berarti emang seleksi dari Kadif Kerohanian emang bekerja Keren dengan berarti. baik. Benar bagus Apresiasi banget. buat Kadif Kerohanian.
Justina Nice, sama Clara. Clara keren. Keren. Nih kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah menurut kalian nih orang yang kayak gitu tuh yang suka cerita kalian, nah itu tuh kira-kira dia kenapa sih dan kira-kira alasan apa yang mendasari dia seperti itu? Mungkin ya kalau dari aku sendiri yang alasan mendasarinya ya Iya. kenapa mereka seperti itu paling sering ditemui itu karena pergumulan, apalagi untuk remaja ya. Pas aku SMA tuh banyak yang datang dari latar belakang keluarga yang broken home, keluarga yang bermasalah. Mereka tuh jadi kayak sedikit meragukan kasih Tuhan yang ada dalam hidup mereka gitu loh Kak. Jadi mereka sering cerita tentang keluarganya, terus tuh itu mereka selalu menanyakan kayak Tuhan tuh bekerja nggak sih dalam hidup keluarganya gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau Citra gimana? Nah, kalau dari aku sendiri ya, untuk hal seperti itu pasti banyak yang mendasari. Apalagi kita anak muda tuh sering banget overthinking. Nah, kalau dari beberapa orang yang pernah cerita sama aku, mungkin karena satu tuh harapan mereka terhadap suatu hal tuh terlalu berlebihan. Nah, tapi pada kenyataannya berbanding terbalik. Iya. Juga bisa kayak misalnya keluarga nih, ada tuh orang tua yang kurang mendukung. Jadi mereka tuh capek untuk gue harus jalan sendirian terus nih. Nah gitu sih. Berarti kebanyakan tuh karena faktor internalnya mereka ya. Jadi Iya. karena keluarganya mereka atau karena ekspektasi mereka, Iya. high expectation nih ya kan. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian tuh biasanya denger yang kayak gini nih, yang orang-orang yang kurang beriman di belakangnya ini, itu kebanyakan nih di lingkungan pertemanan kalian, di lingkungan keluarga kalian, atau di lingkungan gereja kalian lah gitu. Kebanyakan di mana sih? Oke, kalau untuk yang aku alamin nih ya, kebanyakan sih lingkungan pertemanan ya. Karena selain pertemanan di lingkungan sekolah, ada juga kayak pertemanan di lingkungan gereja gitu ya. Di aku sendiri, aku berasal dari Lampung, di situ aku ada teman-teman dalam lingkup kayak OFK. Iya. Jadi kayak menurut aku paling banyak tuh dari yang aku terima dari lingkup pertemanan. Gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, paling banyak tuh tadi yang sempat aku singgung di awal itu teman-teman dari sekolahku pas aku masih di Bekasi nih ya. Tapi makin kesini juga ada dari keluarga yang kayak gitu, ada beberapa saudara, ada juga kenalan juga banyak yang seperti itu, kenalan gereja ternyata. Berarti beragam ya, jadi nggak selalu di lingkungan pertemanan aja ya, tapi ternyata bahkan di keluarga kita pun juga banyak ya yang kayak gitu. Iya betul tuh Kak. Nah kalian ini kan juga dari divisi Kronen kan ya tadi ya? Iya betul. Kalau dari sudut pandang agama Katolik tuh bagaimana sih untuk Itu bisa dijawab dulu sama Okta kali ya. bagaimana sudut pandang dari agama? Agak berat sedikit aja. Ini sangat berat sepertinya ya bagi kita seorang UKM. Iya, bener sih. Oke, mungkin gini ya teman-teman. Kalau yang selama ini aku tahu dan aku pelajari, gereja itu sebenarnya tuh sangat terbuka. Gereja Katolik pada dasarnya memiliki sifat yang universal. Oleh karena itu, gereja membuka dirinya. Gereja tuh sangat menerima kita, individu-individu yang mengalami pergumulan iman. Entah dari berbagai macam latar belakang penyebabnya. Oleh karena itu, gimana ya ngomongnya ya gampangnya. Jadi itu kayak kita nih kalau punya masalah, itu tuh kita diajak nih sama gereja. Kita diajak sama gereja biar mau datang ke gereja. Bukan semata datang ke gereja cuman untuk berdoa, untuk minta gitu. Tapi gereja tuh juga memberikan pertolongan loh Kak secara langsung. Gimana tuh pertolongannya? Nah, oleh karena itu, gereja tuh disebut sebagai rumah sakit nih Kak. Kalau kata Romoku nih ya, pernah denger nih, Romo bilang gitu. Jadinya tuh gereja adalah tempat rawat jalan bagi jiwa-jiwa gitu ya. Bagi Jiwa-jiwa yang tersesat. waduh, agak serem tuh ya kan. Beda-beda, bukan gitu ya teman-teman? Jadi itu gereja tuh sebagai tempat rawat jalan bagi kita individu, bagi kita nih umatnya yang terkadang kita merasa sakit ataupun kita merasa lelah, letih gitu. Jadinya biasanya nih gereja mengajak gitu, gereja memberikan bimbingan rohani,
biasanya tuh kayak romo-romo nih ya, romo-romo, suster-suster, terkadang tuh mereka mengadakan konseling-konseling. Bahkan gereja tuh juga membuka apa ya, suatu kegiatan, biasanya kegiatan besar kayak retret, penyembuhan batin, ataupun rekoleksi-rekoleksi itu. Itu sih Kak kalau cara gereja. Kalau dari Citra ada tambahan gitu? Oh, enggak ada ya. Untuk jawaban pertanyaan ini udah diwakili Okta. Berat ya soalnya ya. Oh iya lupa Kak, Apa ada tuh? tambahan. Wis keren apa nih? Selain dari gereja, kan tadi kan itu aksi nyata dari gereja nih ya, gereja Iya. yang terlibat langsung. Iya betul. Nah ada juga nih, istilahnya obat-obat yang gereja resepin ke kita nih Kak. Wis. Jadi yang gereja resepin ke kita nih ya secara khusus itu tuh ada 2 macam. Pertama, ada doa dan refleksi nih Kak. Wih. Dengan berdoa dan refleksi, gereja tuh mengajak kita sebagai salah satu yang sedang melakukan rawat jalan. Iya, tanda kutip ya ini ya. Dengan tanda kutip loh guys. Itu tuh diajak untuk mau berdoa dan mau merefleksikan. Kita diajak untuk menarik diri kita dari segala kesibukan, dari segala hiruk pikuk ya. Dari segala kegiatan, kita diajak untuk berdiam diri, kita diajak untuk merenungkan. Apa sih yang udah Tuhan kasih ke kita dan apa sih yang udah kita kasih untuk Tuhan? Apa sih yang udah kita berikan kepada sesama kita nih Kak? Sebagai bentuk, kita adalah perpanjangan tangan Allah. Nah, setelah kita merefleksikan, kita bukan semata ya udah kita doa, kita diam, kita merenung apa yang udah kita perbuat nih kayak Tuhan, aku udah buat ini loh, Tuhan Yesus, aku udah buat ini, aku udah nolong si A, aku udah minjemin uang si B. Enggak tuh Kak. Tapi kita diajak untuk setia dan tekun. Wih. Karena kita kita tuh udah dikasih teladan agung nih ya sama Tuhan Yesus. Bagaimana tentang ketekunan dan kesetiaan. Hidup kita adalah salib. Sama seperti Tuhan Yesus yang memikul salibnya ke Bukit Kalvari. Oleh karena itu, melalui pergumulan, melalui salib yang ada, kita diajak untuk mau membawa salib itu sampai ke Kalvari. Kalvarinya itu apa? Ya kita kembali ke diri kita masing-masing. Itu tujuan hidup kita. Oleh karena itu, selama perjalanan memanggul salib, kita diajak untuk setia dan tekun, Kak. Widih. Jawabannya. Wah gila. Kayaknya Romo gak sih ini? Sebenarnya Romo tapi Kayaknya dia menyamar deh. Waduh. Romo Iya. kuliah lagi. Iya, makanya kayaknya nih kalau masih ada buka lowongan seminari mau masuk ya? Iya, ditunggu aja ya teman-teman jadi Romo Okta kayaknya ya ini ya habis ini ya. Frater boleh? Nah, kalau menurut teman-teman nih orang-orang nih yang lagi bergumul, lagi apa ya imannya tuh lagi terguncang nih, kita sebagai temennya nih lebih baik untuk memaksa dia tuh bukan maksa sih, kayak membuat dia percaya. Kamu harus percaya sama Tuhan, kamu harus kita kayak suruh gitu. Atau yaudah kita temenin aja dia dari perjalanan dia untuk dia bisa kembali percaya lagi. Mungkin ini lebih ke Citra ya, karena prakteknya lebih ke Citra nih yang lebih Waduh. sering untuk tempat curhat. Oke, untuk pertanyaan yang Kak Elin tadi sebutkan, menurut aku sih bisa ditemenin ya. Oh. Kita bisa jadi tempat curhatnya, membuka diri gitu ya untuk mereka nih yang mengalami pergumulan iman bisa meluapkan keluh kesahnya. Terus kita juga bisa tuh kasih saran, pendapat, kasih tahu mana yang benar, yang salah gitu. Terus selain itu juga kita bisa ngajak kayak, ayo ikut kegiatan kerohanian apa nih yang aku tahu, yang aku ajak ke teman-teman gitu. Berarti kita nggak boleh maksain ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya emang lagi ada masalah, temannya ada masalah, ya udah temenin aja gitu. Kenapa Gus? Kenapa? Anda gini. Ya mengingatkan teman-teman. Oh. Jangan memaksa. Tapi kan dia gini mau. Enggak, mau menjawab gitu. Aduh, ini agak serem ya. Oh enggak. Kita Barunya. kita baru kita Udah. iya udah selesai. Nggak netral kita tuh kan, iya kan? Santai aja teman-teman. Gak usah takut. Yuk kita alihkan. Itu balik. Ayo balik. Iya, next aja. Nah ini kalau keimanan tuh sudah melemah nih. Nah kira-kira tuh sebenarnya Tuhan itu meninggalkan kita nggak sih? Wis. Atau saat keimanan melemah tuh kan itu rawan banget tuh godaan setan tuh. Iya. Nah menurut pendapat kamu gimana? Ini.
Bagusnya emang spesialis pertanyaan-pertanyaan berat, teman-teman. Iya, ada setan-setannya Ini nih. pertanyaan berat bisa ke Okta lagi. Berat. Kok kayak dilempar ke saya Bu ya? Kalau untuk yang berat-berat bisa kasih ke Okta kali ya. Mungkin kalau dibilang Tuhan meninggalkan kita di saat-saat berat, di saat-saat penuh pergumulan, itu ada hal yang salah ya. Mungkin bagi teman-teman ini kurang tepat, tapi ini memang salah kalau kata aku nih ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Oh my god, oke. Cemio gitu. Jadi itu lebih kayak Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tuh tetap setia pada kita karena Tuhan Yesus itu udah kasih janji tuh Kak. Apa tuh janjinya? Jadinya sebelum dia naik ke surga nih, dia tuh menjanjiin ke kita bahwa dia akan mengutus salah satu roh penghibur untuk kita, yakni Roh Kudus. Makanya di hari ke-50 itu Pentakosta turun. Oh, itu Roh janjinya. Kudus turun itu untuk menemani kita. Maka dari itu Tuhan tuh tidak meninggalkan kita. Tetapi kalau yang aku pikir nih ya, kayak yang aku sempat renungi untuk untuk Diri saat sendiri. ini diriku sendiri, itu malah aku yang jauh nih Kak sama Tuhan. Malah diriku sendiri. Karena ketika aku terpuruk, aku tuh kayak lagi ada di ruangan yang gelap gitu loh Kak. Aku nggak bisa lihat Tuhan istilahnya kasarnya gitu. Aku nggak sadar kalau ternyata tuh Tuhan tuh ada sama aku. jadinya makin kesini dengan tips yang tadi aku kasih itu dengan doa dan refleksi, aku berusaha tuh kayak kan kita udah jatuh, kita harus bangkit lagi. Iya. Jadi aku kayak berusaha untuk menyadarkan diriku sendiri bahwa ayo Okta, Tuhan tuh gak ninggalin kamu harus sadar. Mungkin Citra tambahin dikit lah. Oke, di sini aku mungkin ngambil dari kutipan ayat Alkitab ya. Yes. Jadi di sini Karena nggak ngobrol rohanian nggak ini. nggak ada ayatnya. Ya, nyontek ya. Ada di Ini contekan. ini bukan ChatGPT kok aman. Terus jadi ada Ulangan bab 31 ayat 8 disebutkan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di firman ini aja Tuhan berkata kalau misalnya Tuhan tuh gak bakal meninggalkan kita. Nah, kalau misalnya ada kayak tadi godaan setan yang mudah masuk ke kita, coba gak teman-teman pikirin lagi, Tuhan yang menjauhkan kita atau kita yang menjauhkan Tuhan? Oh. Dalam sekali ya Kak. Gila. Rasanya, aduh. Berarti ya faktanya kita tuh, aku tuh nih ya sebagai perempuan tuh nggak pernah percaya sama janji laki-laki. Tapi kita harus percaya sama janji satu laki-laki, yaitu Yesus. Tuh dengerin tuh. Betul banget. Nah, kita ini kan dari organisasi keagamaan nih. Nah, menurut teman-teman dari kerohanian nih, komunitas atau organisasi-organisasi keagamaan kayak kita gini nih bisa nggak sih bantuin teman-teman yang lagi hilang arah ini? Oke, untuk kayak organisasi ataupun komunitas kerohanian itu bisa banget ya ngebantu mereka yang sedang kehilangan arah, kehilangan keimanannya gitu ya. Dengan kayak banyak tuh kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin. Contohnya tadi kayak yang Okta singgung ada misalnya kita entah sharing session, terus juga ada refleksi. Nah, dengan begitu kita tuh kayak bisa dikasih apa ya? Wejangan, masukan, masukan gitu ya terhadap kayak pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita gitu loh tentang keimanan. Bener nggak sih Tuhan itu ada? Nanti tuh bisa kayak dengan kita ikut kayak komunitas ataupun organisasi, semua jawaban itu bisa terjawabkan gitu. Wih, keren. Berarti organisasi UKMK ini bagus ya Kak? Bagus banget. UKM, Albert Iya, Mas. harus join. Nggak mungkin kalau nggak join tuh, aduh Kurang afdol kurang, sih. Iya, kurang banget Kurang gitu. banget kayak ya hidupnya sia-sia. Iya, Gak ada yang sia-sia, Nggak ada yang sorry. sia-sia. Lebih ke kayak meninggikan sayur tanpa garam gitu kali ya. Jadi kurang lengkap aja kurang teman-teman. lengkap aja Kita gitu. nggak mau meninggikan UKMK kok. Ya. Padahal dia ya Iya, Kak. sebenarnya kita sombong sebenarnya. Gimana Gus? Apa? Tadi kamu kayak mau bagaikan apa tadi? Nasi goreng tanpa kerupuk tapi udah telat. Oh, dia kelas ya. Udah ada. Gak apa-apa, Salahin. gak apa. Gak apa-apa itu. Next try. Udah lanjut. Nggak, ayo, baik. Back menurut to kalian nih, topik-topik. apakah sebuah hal yang benar untuk mewajarkan bahwa kita tuh kayak kehilangan arah dan iman? Apakah boleh Normal. mewajarkan? Atau itu ada hal yang salah? Oh, oke. Mungkin gini ya, dalam kehidupan keagamaan, terutama dalam gereja Katolik itu kehilangan arah atau keraguan deh ya, keraguan dalam iman itu
hal yang mungkin sekali terjadi gitu ya bagi kita umat manusia yang dimana terus berkembang. Maka kayak dengan berkembangnya itu pertanyaan tuh sering muncul, tantangan sering ada dalam hidup kita, terus juga keraguan akan iman pasti ada aja gitu. Kalau untuk wajar nggak wajar tuh ya wajar aja sih menurut aku. Kalau menurut Okta? Kalau menurut aku, ya namanya juga hidup ya kak. Oh iya. Iya. Aduh, adrenalin kan. Ya tadi kan ibarat kita manggul salib itu kan kayak Tuhan Yesus saja jatuh 3 kali. Apalagi kita yang manusia nih ya, kita pasti sering jatuh, kita jatuh bangkit. Jadi ya dengan adanya kita merasa kayak iman kita tuh lagi surut-surutnya, lagi down banget gitu, itu adalah suatu bagian dari hidup. Karena melalui kejatuhan itu, bukan kejatuhan ya, serem banget. Sorry. Enggak, melalui apa ya, downnya iman kita gitu ya, kayak lesunya iman kita, itu tuh kita diajak untuk mencari suatu kesegaran baru, mencari sumber-sumber air gitu kan. Kan Tuhan Yesus kan air kehidupan gitu loh, kalau kata orang-orang. Itu dia. Emang nggak salah sih jadi di Iya, bener makanya. Itu Gus. Jadi Yesus tuh sumber air kehidupan. Kamu di sini sambil ini ya, sambil self improvement ya. sebenarnya kausan. Sebenarnya harusnya kausan. secara nyata ya. Kita syutingnya pas lagi bulan puasa kebetulan Kita ya. belum buka dari tadi. Kita buka, iya. Wah, Gak mau di endorse nih. Boleh. masuk ya. Kita pajang di sini. Nanti ada di sini. Makanya. Nah, tapi teman-teman, kalau menurut kalian gimana sih caranya? Secara pribadi gimana sih caranya teman-teman untuk mengatasi keimanan kita yang emang lagi down ini gitu? Kalau untuk cara mengatasinya ya, kalau cara aku mungkin tuh kayak ya namanya kita remaja ya, remaja yang beranjak dewasa. Takut tambah dewasa. Bukan, sorry. Kita tuh terkadang ada di fase kayak kita udah bingung nih, udah kecapean sama aktivitas kampus yang kuliah lah, belum organisasi A, B, C, D, F, G gitu kan. Belum lagi kegiatan di luar kampus, belum lagi nih kalau ada yang tambah masalah percintaan, berantem nih sama pacarnya gitu, atau nggak ditolak gitu sama crushnya gitu kan. Itu kayak gimana ya caranya? Ya caranya tuh lebih kita kembali lagi, kita menarik diri. Kita menarik diri dari segala hiruk pikuk yang ada, kita berusaha untuk menyadari kenapa kita bisa seperti ini. Kita harus mencari tahu apa aja penyebab yang udah membuat hidup kita tuh seperti terseok-seok gitu, membuat kita lelah gitu jalannya. Terus setelah kita berusaha untuk merefleksikan, mencari tahu apa yang membuat kita lelah, membuat kita merasa apa ya, hati kita tuh hampa, iman kita tuh mempertanyakan tentang keimanan kita tuh berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya kita mencari solusi. Jadi mencari solusi itu kan gak cuma 1-2 ya, banyak ya. Mungkin kayak teman-teman gitu, kalau udah merasa hidup ini kayak udah kehidupannya tuh udah rame banget gitu, mungkin teman-teman bisa ikut kayak doa taize gitu, atau enggak teman-teman bisa ikut, teman-teman tuh bisa datang ke gereja paroki terdekat yang memiliki Gua Maria atau memiliki ruang adorasi. Teman-teman bisa berdiam diri di situ. Teman-teman bisa kayak mengucap syukur gitu sama Tuhan Yesus, kayak terima kasih Tuhan, dengan diam, dengan hening gitu. Teman-teman bilang dalam hati. Terus bisa juga teman-teman nih kalau udah merasa bener-bener di tahap yang udah kayak capek banget gitu nih ya, teman-teman tuh bisa datang konsultasi gitu ke Romo atau ke suster atau ke frater gitu tuh, biar kayak beliau-beliau ini itu tuh bisa memberikan solusi-solusi jawaban. Karena ya setidaknya kalau kita ragu sama teman-teman kita nih, kurang percaya gitu ya dengan teman-teman kita bisa nih datang ke orang-orang memang bisa lebih dipercaya gitu sih Kak dari aku. Kalau Citra mau nambahin atau? Oke, aku di sini nambahin ya. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, jangan pernah lupain doa sih ya. Meskipun kayak jawaban terhadap doa kita itu nggak diwujudkan secara langsung, tapi percaya nggak percaya, kalau Tuhan tuh bakal ngebantu kita dalam melewati setiap permasalahan ini. Gitu sih Kak. Oke, berarti cara healingnya nih kita berdoa.
Berdoa. Berdoa. Iya. Karena dengan berdoa itu cara kita untuk komunikasi sama Tuhan, sendiri. Benar banget. Nah, karena kita Karena Tuhan yang punya WA. Oh iya, punya WA. bener sih. Caranya adalah dengan berdoa. Nggak Iya. salah sih, emang sih, bener. Besok kita downloadin aja apa ya? Biar kita bisa WA sama Tuhan kan? Ya Bapak, ampunilah mereka. Teman kan Yesus Oh iya, Yesus ada sahabat kita, kita. nggak apa-apa. Jadi di nomornya. Gimana? Sebelum melebar terlalu jauh. Iya. Tadi kan juga sudah dijelaskan Iya. oleh kedua narasumber. Nah, kira-kira nih ada saran nggak sih buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan iman juga? Kalau untuk saran siapa dulu nih? Citra dulu ya coba. Oke, di sini mungkin aku mau mengingatkan, hai kalian para sobat Magnus, jangan pernah merasa sendiri ya. Selain dari ada keluarga, teman maupun orang kepercayaan kalian tuh bisa kalian kalian gunakan untuk meluapkan segala keluh kesah, dan nantinya tuh mereka pasti akan menolong kalian gitu. Dan dalam situasi apapun, misalnya kita bisa kita tuh bisa berdoa dalam hening gitu, meluapkan segala keluh kesah tadi, terus juga permasalahan. Nah, aku di sini punya kayak quotes, bisa dibilang quotes ya. Widih, Widih. Menyala, abang-abangku. ya abangku. Jadi kalau proses Tuhan itu tidak cepat, tepat. Oke. Tidak hanya baik, tapi yang terbaik. Terus juga seperti dibentur, tapi dibentuk. Tepuk tangannya dulu dong, mana nih? Keren banget. Dari Okta gimana nih? Kalau dari aku nih ya, sedikit kata-kata. Iya. Ya, mantap. Iya. Enggak, izin nyontek yang untuk kitab suci. Aku ngambil dari kitab suci. Harus lihat biar gak salah. Nih ya, kalau aku tuh ngambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi, kalau menurut aku, ketika kita lelah, ketika kita udah merasa iman kita tuh mau dibentuk apalagi gitu. Iya. Kita datang ke Tuhan, kita datang bukan semata gimana ya? Bukan semata kayak aku tuh capek Tuhan, aku tuh bukan semata ngeluh. Tetapi kita bilang ke Tuhan kayak Tuhan, aku harus gimana? Karena kalau aku terus berjuang sendiri tanpa Engkau, aku nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ketika kita terpuruk gitu. Kita terpuruk nih ya, kita terjatuh, kita tuh harus yakin gitu loh Kak, bahwa tangan Tuhan tuh selalu ngulurin gini Kak. Berasa kayak, nih tangannya kok gak dipegang-pegang nih. Itu Tuhan tuh udah bilang kayak gitu ke kita, tapi kitanya tuh karena sombong, kita merasa tinggi hati, merasa mampu untuk melakukan semuanya gitu ya. Itu tuh kayak, ya kita nggak lihat tangan Tuhan, kayak mana tangan Tuhan, gitu loh Kak. Nggak dicari benar Mas. Itu istilah. Iya. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa udah capek, udah galau dengan segalanya, terus udah letih lesu nih imannya, ayo datang ke Tuhan gitu loh kata Citra. Iya. Tuhan tuh selalu ada karena Tuhan Yesus adalah sahabat. Gitu sih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ngerasa sendiri karena Tuhan tuh pasti datang tuh nggak wujud Tuhan langsung datang gitu. Yeah. Takut dong kita. Tapi kan dengan adanya teman-teman kita di sekitar kita. betul, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau mungkin kita yang punya pacar dari pacar kita juga ya, banyak dengan banyak. Bahkan di orang yang nggak kita kenal. Oh iya benar juga, bisa juga bisa. di jalan gitu bisa juga, benar-benar. Banyak orang Jadi jangan pernah ngerasa sendirian karena Tuhan itu ada di mana-mana. Begitu teman-teman. Nah, keren. Pembicaraan kita keren nih. Tapi sebelum kita mengakhiri nih harus ada closing statement. Nah. Gimana? Sabaran banget ya kayak. Yang di belakang layar udah nggak sabar. Terlalu semangat audiensnya. Kebetulan di ini ya,
di studio 5 ini ada sekitar 500 orang. Iya, benar. Iya, ramai banget di sini. Tadi. Ramai banget teman-teman ini tuh. Kita tuh lagi ada di Oh, jangan sensor ya, sensor. Sensor ya. Jadi ayo, siapa dulu yang mau ngasih closing statement nih? Mau dari kita atau pingsut atau tapi kayaknya Waduh. itu bayar ya, bayar yang las ini ya? Oh dulu. Bukan ya teman-teman. Kayaknya dari narasumber dulu kali ya. Dari narasumber apa nih? Closing statementnya. Paksa sini. Apa ya? Lempar-lemparan ya. Pingsut. Udah Udah nggak apa-apa. Untuk closing statement Statementnya nih ya teman-teman, seperti yang udah aku singgung dari awal, ayo kita mulai coba. Kita datang ke gereja sebagai kita datang ke gereja pertama untuk menyadari bahwa kita tuh sedang sakit, kita tuh sedang letih, kita tuh terlalu berbeban berat. Karena dengan kita datang ke gereja, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tuh ada di gereja gitu. Bukan semata di gereja, sebenarnya di hati kita ada. Iya. Cuma ya bahasanya ya. Iya betul. Jadi itu kayak dengan kita menyadari bahwa kita datang ke gereja, kita untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan selama kita hidup. Itu tuh salah satu awal yang baik untuk memulai suatu proses apa ya, self improvement gitu mungkin ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman semua udah merasa kayak gak punya jalan untuk mencari sendiri, kok belibet ya? dengan cara kayak teman-teman ini udah merasa bingung mau mencari jalan keluar gimana, teman-teman bisa datang nih ke Romo atau enggak ke Frater atau enggak ke Suster nih, teman-teman bisa cerita-cerita gimana, karena sesuai dengan yang udah disinggung sama kakak-kakak yang di sini itu kan bilang kayak Tuhan Yesus tuh hadir dalam wujud apapun gitu ya. Mungkin aja dengan kita cerita ke Romo, Frater gitu kan bisa ya. Bisa banget sih. Terus atau enggak dengan stranger gitu kalau percaya. Lebih baik jangan. Tapi kayak kalau di jalan jangan tiba-tiba mas. Jangan ya. Dia jadi di top Nggak boleh. nanti. Terus yang ketiga, setelah kita nih udah datang ke gereja dan kita berkonsultasi, kita cerita, kita harus punya aksi nih, kita harus punya apa ya, bahasa tuh kayak kita harus punya yang kita wujudin gitu, Iya. kita keluarkan, yakni dengan berdoa dan refleksi. Tuh, setelah kita berdoa dan refleksi, yang terakhir nih poin yang paling penting dari segalanya adalah kesetiaan. Wih. Itu sih Setia. kalau dari aku. Oke. Kayaknya nggak setia ya. Oh setia banget ya. Oh ya ampun gila. Dia setia banget dari Setia banget, kayak aduh. pacaran dari SD. Ya. Waduh, Dari SD sampai SD. dari SD sampai Dari dengan diri sendiri soalnya. Jadi setia sama diri sendiri. Setia sama diri sendiri. Itu boleh. Lanjut, boleh Lanjut. lagi. Yuk. gimana dari sini? Oh, oke. Kalau untuk dari aku sendiri ya, closing statement-nya itu ayolah kita membuka diri. Jangan pendem semuanya sendiri. Kalian boleh tuh kayak kelihatannya happy-happy aja, ketawa-ketiwi. Tapi kalau misalnya lagi dalam situasi yang apa ya, terpuruk gitu, mempertanyakan iman kalian. Benar kata Okta, ayo kita cari orang-orang yang bisa menerima keluh kesah kita, bisa ngasih saran dan bisa ngasih jalan gitu. Nah, di sini aku punya kayak rekomendasi dan lagu rohani favorit aku. Wih, keren. Oke, di sini aku ada 3 ya. Itu ada Pelangi Kasih. Sebentar saya lupa. Oke. Pelangi Kasih, Allah yang mengasihiku, dan juga Tuhan pasti sanggup. Wih, Itu kalian harus dengerin banget soalnya membawa kedamaian gitu. Bisa dinyanyiin nggak refnya? nggak? Oke, kalau untuk yang Salah satu aja, salah satu. Oh iya, salah satu ya. Allah yang mengasihiku ya. Iya. Engkau Allah yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Udah ya? Udah. Kepanjangan nanti ya. Kepanjangan nanti. Nanti kita drop ini ya, drop Drop Spotify. Aja ya. Spotify di bawah ini. Ini bisnis plus Spotify ya. Iya, emang ini. Jadi masuk ya Spotify ya, tolong. Ayo tolong Spotify. Oke, tadi kan udah apa closing statement nih dari dari narasumber. Nah, masa kita kalah sih? Ya ampun, tunjukkan bakatmu. Ya sebenarnya ini bukan quotes yang terlalu panjang. Kita kayaknya udah kalah Posisi sih. kita Oh, iya, iya. posisi. Ini kita harus Harus bertarung mendengarkan. nih. Ini yang mana nih yang hidup nih? Widih, widih, yang ini ya kita memandang.
Oh, belum. Oke. Udah? Udah, ayo siap. Jaga imun untuk kesehatan, jaga iman untuk keselamatan. Nah, oke. Karena kita udah ada di penghujung acara nih, teman-teman. Jadi kita udah harus mengakhiri acara kita hari ini nih, obrolan kita hari ini. Nah, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat narasumbernya. Okta dan Citra. Makan ini yang satu ini. Parah banget nih abang satu ini. Wah, gila. Makasih banget ya. Iya, Kak. Karena udah mau datang, udah mau ngobrol-ngobrol bareng dan sharing ke teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa, oh kalau lagi ngerasa apa ya, imannya lagi berkurang nih atau lagi bergumul nih, ternyata dengan teman-teman ini juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan nih untuk menjelaskan ke mereka bahwa oh enggak, Tuhan tuh gak akan meninggalkan kalian, tinggal kalian aja kembali kepada Tuhan gitu. Betul sekali. Nah, gak usah khawatir karena podcast ini tuh masih banyak banget episodenya. Jadi teman-teman bisa saksikan terus nih, simak news ini di YouTube-nya UKMK. Dan buat nemenin malam minggu teman-teman nih. Jadi nggak usah khawatir banget nih karena kita buat teman-teman yang sendirian nih di malam minggunya yang jomblo-jomblo nih, ya kan? Ya kan Kak Bagus? Ya. Ini tuh bisa nonton simak news ini gitu. Nah, mungkin itu dari kita. Karena tadi tayangin di YouTube, jadi jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Iya, betul sekali. Mungkin itu dari kita. Aku Elin dan partner aku. Aku Antonius Bagus. Sampai di sini aja dan Bye-bye. sampai jumpa. Bye-bye.